Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang Bapak Ibu semua di dan mahasiswa juga di Zoom ini. Terima kasih pada Bu Eka Lutfi Septiani PhD dari Chemical Engineering Hiroshima University atas kesediaannya untuk mengisi acara visiting lecture pada siang hari ini. Acara pada siang hari ini nanti kita buka dulu dengan berdoa. Kemudian yang kedua sambutan dari Ketua Departemen Kimia yaitu Profesor Dr. Adi Darmawan PhD. Kemudian yang ketiga adalah eh, visiting lecture dari Mbak Eka Lutfi Septiani PhD. Kemudian nanti diteruskan dengan tanya jawab. Kalau ada pertanyaan dari mahasiswa bisa dituliskan di chat ya. Selanjutnya, marilah acara ini kita buka dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Untuk acara yang kedua, sambutan dari Prof. Adi Darmawan. Monggo waktunya Pak Adi. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang, selamat sore Mbak Eka. Saya panggilnya Mbak Eka aja ya. Iya, baik, Kayaknya Pak. jauh lebih muda daripada saya. Betul masalah saya. Pertama, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan sharing ya, sharing pengetahuan terkait dengan nano nanostructural particles eh, di kimia undip. Juga kepada para dosen atau para mahasiswa yang bergabung di Zoom ini. Selamat bergabung dan semoga kita bisa mendapatkan apa namanya benefit yang banyak ya, informasi yang baru yang mungkin selama ini tidak atau belum, bukan tidak, tapi belum kita sentuh gitu. Juga kepada panitia Bu Yayu, Pak Rahmat, dan teman-teman panitia yang lain. Eh, Kalau bicara tentang nanostruktur material itu kan bicaranya juga nano ya, nano. Jadi eh, dia sangat very tiny gitu. Jadi kalau sering orang bilang nanopartikel gitu, dia gimana menskalakan partikel itu dalam skala nano. Eh, dan tentunya untuk mengetahui apakah dia nano atau tidak kan tidak cukup dengan instrumentasi yang bulk ya, seperti XRD atau seterusnya, tapi butuh yang lebih advance. Karena kalau kita tidak bisa scatter SEM, tapi butuh TEM ya untuk gitu. Jadi dan itu tidak mudah di Indonesia. Di Indonesia untuk TEM atau di Indonesia nggak punya ya, itu ada. Dia kemudian harus kemana? Gitu. Di sisi yang lain, rekayasa nano ini kan berimplikasi kepada apa namanya properties yang besar, ya, properties yang besar. Jadi bagaimana skala itu kemudian, dan kita juga lihat bahwa sudah banyak ya, dalam 50 tahun terakhir ini kan ikhtiar untuk merekayasa material sampai pada struktur yang seragam itu banyak banyak buah ya. Misalnya kalau karbon saja, mungkin proteinnya buaya itu kan biasanya karbon. Karbon itu macam-macam, mulai dari yang paling mudah kita lihat arang ya, arang. Tapi kan sekarang itu bukan hanya arang, gitu. Ada ada yang grafen, ada karbon nanotube, ada yang quantum dot, dan sebagainya. Jadi tidak mudah begitu. Dan kemudian kita sintesis, kemudian menjadi memastikan apakah produk yang terjadi, apakah dia homogen, dan sebagainya, itu perlu karakterisasi yang tidak gampang. Nah, semoga hari ini kita bisa dapat pencerahan, apa namanya, enlightenment, ada insight baru terkait dengan, kalau judulnya itu tadi nanostructuring particles society 5.0. Jadi ini
em, topiknya luar biasa gitu ya. Jadi nanti karena memang penggunaan material yang saya belum baca nih anunya beberapa apa namanya riwayat penelitiannya Mbak Mbak Eka ya. Kalau dilihat Iya. terakhir itu submicron definiko submicron definiko benar nggak sih? Bukan yang terbaru ya. Submicron Yang- ini itu sudah yang Iya, Pak. ada holo 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 nanostructure katalisnya ada apalagi tadi. Ini banyak hal-hal yang kemudian tidak tidak mudah dan Iya. ini canggih gitu. Jadi sedikit pengalaman dengan sebenarnya eh, interaksi kita dengan beberapa peneliti Jepang sudah pernah gitu termasuk tahun berapa Bu Yayo kita undang siapa Eiji Osawa apa Bu Yayo Ya, Ejo Sawa 2018 2015 datang ke Indonesia. Ya. Osawa itu Nano yang diamond. yang merumuskan struktur dari bulky apa namanya Kaki ball. bulky ball ya bulky ball yang C6. Nah, itu kan walaupun belum bukan penemunya, tetapi beliau yang membuat hal seperti itu mungkin ini ya. Nah, bagi mahasiswa, semoga ini bisa menjadi pencerahan ya baru dan nanti bisa tanya-tanya. Nggak usah malu-malu bertanya karena yang 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 bicara pasti menggunakan bahasa Indonesia. Nggak tahu menggunakan bahasa mungkin kalau bingung Iya. pakai bahasa Indonesia pakai bahasa Jawa juga mungkin bisa. Bisa, bisa. Ya. Bu Yayu nanti Ya. nyampaikan bahasa Kudus. Uh, mungkin begitu ya terima kasih Ya. dan ya semoga 1 jam ke depan kita bisa mendapatkan apa namanya pencerahan baru dari Mbak Eka. Terima kasih. Ini mohon maaf sekali saya kebetulan sedang jadi pembimbing manuskrip jadi mungkin nanti off ya. Ya. Saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi atas sambutannya dan untuk selanjutnya eh, visiting lecture dari Mbak Eka ya. Namun sebelumnya kita coba tampilkan eh, CV beliau itu ya. Mana tadi saya taruh mana ya? Jadi ini kurikulum CV dari Mbak Eka Lutfi Septiani PhD, asisten profesor. Ini untuk tempat sekarang ya Mbak Eka ya di Iya. apa laboratorium sekarang ya Thermal Fluid and Material Engineering Laboratory Chemical Engineering Program Graduate School of Advanced Science and Engineering di Hiroshima University. Nah, kemudian emailnya di situ mungkin kalau ada yang apa tertarik dengan materi-materi yang diberikan oleh Mbak Eka nanti bisa menghubungi lewat email atau nanti kalau anu bisa lewat juga lewat Bu Yayu gitu ya. Kemudian riset interestnya ini nanostructure core cell and soft magnetic material. Kemudian energy and catalysis, kemudian aerosol proses, particle technology and computational fluid dynamic. Untuk publikasi ini ada citasinya ya, jumlahnya sekian gitu ya. Coba untuk Google Scholar 151, di ResearchGate 101 dan Scopus 79. Untuk Edge Index-nya Google Scholar 7, Scopus 5. Kemudian publikasinya cukup banyak di situ ya, yang ada di bawah. Kemudian itu eh, apa background pendidikan dari Mbak Eka itu eh, di memang yang terakhir ini ya yang kita sendiri Oktober 2020 dan sampai September 2023 PhD di Chemical Engineering Program Department of Advanced Science and Engineering Graduate School of Advanced Science and Engineering Hiroshima University Japan. Kemudian beliau S1 dan S2 itu ya itu di Universitas maaf
ITS. ITS ini kadang salah menyebutnya Bu, Institut Teknologi Surabaya. Surabaya. Benar-benar. Itu saya kadang salah nyebutnya itu ya. Oke, selanjutnya ini pengalaman profesionalnya sebagai Special Appointed Assistant Professor in Chemical Engineering Program ini di Hiroshima University juga. Kemudian 2016 Januari itu ya sampai September 2023 Lecture of Chemical Engineering Department di Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang selanjutnya itu adalah penghargaan, mungkin bisa di sendiri ya. Kemudian beasiswa, di situ ada spesial program scholarship dari Kementerian Pendidikan, tapi dari Jepang ya ini kayaknya. Oke, kemudian untuk publikasi ini ya, ada di bawah ini. Oke, mungkin supaya tidak memperpanjang waktu, eh, stop, stop share. Untuk tidak memperpanjang waktu agar nanti untuk diskusi dan lain-lain lebih cepat, selanjutnya saya serahkan, monggo Mbak Eka, waktunya saya serahkan ke jenengan dan mohon mahasiswa yang ada pertanyaan supaya tidak lupa langsung aja di chat di Q&A ya Bu Yayu ya. Oke, terima kasih monggo Mbak Eka Baik, waktunya. baik. Terima kasih banyak Pak Rahmat dan Bu Yayo beserta Prof. Adi untuk perkenalannya. Oke, izinkan saya sharing PPT saya dulu. Hmm, Baik, di sini presentasi saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu dan teman-teman. Sampun, sampun Bu. Sudah. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih atas perkenalannya. Jadi ini adalah table of content untuk kita sharing knowledge hari ini. Untuk CV sudah terbacakan dan kalau diperbolehkan saya ingin memperkenalkan tentang Thermal Fluid and Material Engineering Laboratory terlebih dahulu. Kemudian kita akan masuk ke nanostructure particle dan bagaimana cara nanostructuring particles. Kemudian bagaimana topik ini bisa masuk ke Society 5.0. Kemudian saya akan sharing target goal untuk mencapai Society 5.0 dengan nanostructure particle yang tipe ini itu bagaimana. Kemudian nanti diskusinya akan saya pisah menjadi tiga, ada chapter 2, 3, dan 4, karena memang cara membuat partikel ini itu tidak bisa dalam sekejap 6 bulan, nggak bisa gitu. Jadi memang harus bertahap, 6 bulan, 1 tahun, 1,5, dan 2 tahun kayak gitu. Oke, untuk ini mungkin tadi kita sudah kenal dengan CV saya. Ada additional award juga di tahun 2024 ini. Eh, Alhamdulillah, saya juga mendapatkan Promising Research Award dari Powder Engineering Information Center Technology dan Furukawa Technology. Yang Powder Engineering ini itu eh, dari satu Jepang, kalau yang Furukawa Technology ini itu untuk di Hiroshima Prefecture atau satu provinsi seperti itu. Baik, eh, untuk thermal fluid, untuk lab ini saya ingin memperkenalkan lab ini. Nama labnya adalah Thermal Fluid and Material Engineering Laboratory. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuka apa sih lab ini tuh ngapain aja gitu, itu bisa lewat tautan ini ya, www.hu-tmb.com. Kemudian di sini eh, saya perkenalkan untuk ini adalah lab member kami. Jadi in total ada 27 orang untuk saat ini dan foreigner student sama Japanese studentnya itu hampir sama jumlahnya gitu. Jadi untuk staff sendiri eh, yang pertama ada
Takashi Oki. Ini adalah full profesor di lab kami. Ini beliau masih muda banget dan sangat energik. Kemudian ada Tomoyuki Hirano. Ini asisten profesor yang sudah 4 tahun menjadi asisten profesor dan beliau juga masih muda banget seperti itu. Kemudian ada Kit Kit Sensei, saya itu sebagai asisten profesor under Oki Sensei. Kemudian ada sekretaris, ada researcher juga. Terus untuk bachelor ada 6 orang, semuanya orang Jepang. Yang banyak ini ada PhD candidate dan ini mostly orang Indonesia sama orang Vietnam untuk saat ini. Sama ada master candidate juga, ada orang Malaysia, Vietnam, sama orang Jepang, dan ada mahasiswa dari Swiss juga gabung di sini. Oke, kemudian eh, di lab kami itu sangat mendukung satu sama lain. Jadi banyak sekali eh, kar- banyak sekali pencapaian-pencapaian yang kita dapatkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman Undip, kimia Undip ada yang tertarik di lab kami akan senang hati untuk kita bekerja bersama gitu. Nah, dari situ kita melakukan riset bersama, berpikir bersama, dan eh, mencoba mencapai high achievement, saling mendukung. Disitulah kita bisa establish banyak awards kayak gitu. Jadi nggak hanya orang Jepang aja, tapi foreigner-foreigner itu juga bisa memiliki banyak award ketika dibawa pulang ke Indonesia atau ke negara masing-masing. Kemudian ini kegiatan di lab, jadi kita biasa ada party akhir tahun ataupun party graduation, terus ada juga party di musim panas seperti itu. Dan eh, kita ada juga menyeimbangkan menyeimbangkan belajar dan intinya menyeimbangkan otak kiri dan kanan, kita kadang-kadang melakukan olahraga bareng. Dan ini ada kompetisinya, ada hadiahnya gitu. Terus kita juga merayakan ulang tahun dari lab member seperti itu. Jadi kalau tertarik, sebenarnya Thermal Fluid and Material Engineering Lab ini di dalamnya mengembangkan apa sih gitu. Nah, untuk pengembangannya sendiri, di sini biasanya kita tidak terlalu fokus ke ini ya ke source-nya. Jadi kita bisa beranggapan source itu bisa dari mana aja. Bisa dari waste, bisa dari natural source, ataupun bisa dari source yang ada chemical seperti itu. Nah, yang kita kembangkan adalah ide dari penelitian kita dan juga bagaimana aplikasinya dari apa yang kita kembangkan kayak gitu. Jadi yang penting nggak cuma ide bikin terus nggak ada aplikasinya nanti juga nggak berguna. Jadi yang kita pikirkan adalah ide yang dari apa yang kita punya terus bagaimana aplikasinya. Jadi kebetulan di lab kita itu fokus di penelitian yang menggunakan proses dengan gas, liquid, dan solid. Nah, jadi kita menekankan prosesnya itu harus green process. Jadi harus environmental friendly. Karena ini kita selalu menekankan pada Sustainable Development Goals. Saya rasa sudah sama dengan uh, visi dan misi kampus-kampus di Indonesia. Jadi kita mempertimbangkan green process untuk mendapatkan partikel. Karena kenapa harus partikel? Karena kita mau fokus, jadi riset itu ada yang bottom bottom to top and top to bottom. Nah, kalau misalnya kita yang kita lakukan adalah dari bottom to top. Nah, apa ya bottom up. Jadi yang kalau misalnya dari yang kecil kita udah mencoba mengubah-ubah yang kecil ini itu akan bisa memberi dampak yang besar. Nah, kalau misalnya kita mengubah-ubah atau mensintesis partikel, yang menariknya lagi adalah kita bisa mendapatkan high purity product. Nah, high purity product ini itu akan memberikan efek yang signifikan di aplikasinya. Nah, gitu. Jadi untuk di lab kita memiliki beberapa aplikasi.
Yang pertama itu dari pengembangan partikel kita bisa aplikasikan itu ke elektronik komponen. Jadi salah satunya ini induktor. Terus kita juga mengembangkan yang intinya ini fokus ke environment ya. Jadi terus yang kedua itu untuk fokus ke environment ada juga kita mengembangkan porous structure particle. Di sini dipakai sebagai katalis. Jadi katalis mengkonversi gas NOx yang bahaya untuk bisa menjadi NO2 yang lebih stabil sama untuk mengubah CO menjadi CO2 kayak gitu. Nah, kemudian kita juga mengembangkan partikel untuk fuel cell, terus kita juga mengembangkan partikel-partikel untuk CO2 absorption. Kemudian ada juga kita mengembangkan untuk electronic devices yang lainnya itu seperti kapasitor, kemudian uh, nanostructure particle untuk ini bahannya apa gelasnya si HP ya itu terus sama bagian chipnya HP dan monitor-monitor itu gimana caranya biar chip itu kalau lama-kelamaan dipakai nggak bengkong itu kita kembangkan juga. Kemudian untuk lithium baterai juga sekarang sedang mengembangkan lithium baterai yang gimana caranya baterainya itu jadi fast charging tapi dia kecil gitu bentuknya. Seperti itu. Terus untuk yang bidang biomedical itu kita juga mengembangkannya. Jadi salah satunya yang sudah dipakai company juga adalah mengembangkan UV screen kayak gitu. Jadi kalau UV screen itu biasanya ketika dipakai dia akan gampang hilang. Makanya kita harus apply lagi setiap berapa jam gitu kan. Nah, itu tuh hilangnya UV screen karena adanya campur keringat kita gitu. Nah, ketika dia tercampur, maka si UV screen materialnya itu akan masuk ke dalam kulit, jadi terserap. Nah, gimana caranya kita bisa meningkatkan dia stabil di kulit kita gitu, dengan cara di coating juga. Jadi kita mengembangkan itu dan sudah dipublish juga papernya. Kemudian yang lain ini kita mengembangkan eh, partikel yang dipakai untuk antibody loading gitu. Jadi kita masukkan antibody ke dalam partikelnya, kemudian antibody ini tuh nanti akan diukur untuk di measure berapa berapa antibody yang dimiliki oleh masing-masing orang kayak gitu. Itu juga sedang kerjasama dengan company. Kemudian kita juga mengembangkan untuk drug delivery system. Jadi untuk case-case yang orang penderita MAH biasanya uh, untuk rilis rilis si medicalnya si apa medisinnya itu perlu dikontrol karena ketika masuk sini sebenarnya obat itu sudah mulai terilis gitu. Nah, kita pengen yang optimal gitu ketika di lambung dia rilis gitu, bukan lepas-lepas duluan sebelum nyampe lambung kayak gitu. Jadi seperti itu yang kita telah kembangkan. Nah, di samping kita fokus kepada aplikasi, kita juga sudah mulai fokus ke pemakaian simulasi AI dan IoT kayak gitu. Nah, di situ dari simulasi ini kita bisa tahu bahwa proses itu gimana sih mekanisme prosesnya. Jadi kita harus tahu nggak cuma aplikasi, tapi mekanismenya juga. Ketika kita tahu mekanisme, maka kita bisa gampang mengubah-ubah sesuai dengan apa yang mau kita tuju kayak gitu. Nah, intinya dari yang kita kembangkan, kita fokusnya selalu ini harus bisa kembali ke source-nya. Jadi intinya ini harus bisa di recycle kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke nanostructure particle. Mungkin teman-teman sudah mendengarkan bagaimana sih nanopartikel itu. Jadi pada mungkin 10 tahun yang lalu nanopartikel itu booming ya. Nanopartikel itu ada yang bentuknya berpori, ada yang bentuknya holo, ada yang bentuknya ada selnya yang namanya core shell. Terus ada yang shape-nya macam-macam, ada yang bentuknya apa? Seperti palung di pinggir pantai itu ataupun heksagonal. Nah, kalau misalnya ini biasanya yang 10 tahun yang lalu kita
biasa mengenal single nanoparticle. Di sini mungkin bisa terdiri dari satu dua komponen, tapi sebenarnya saat pembuatan ini itu tidak ada eh, kita tidak melakukan arsitektur apapun gitu. Jadi kita itu cuman sintesis lah jadinya kayak gini, magic gitu. Udah gitu aja. Nah, sedangkan sometimes yang seperti itu tidak terlalu, itu masih ada kekurangannya gitu. Nah, karena masih ada kekurangannya, maka nextnya kita lakukan nanostructuring particles. Nah, nanostructuring particles itu bisa bentuknya hollow juga. Di sini ada hollow, tapi di sini juga hollow. Kenapa disebut nanostructure? Ya, karena untuk bikin nanostructure yang hollow ini, itu dilakukan, sebenarnya yang terjadi adalah eh, kita mengontrol gimana holonya bisa terbentuk, berapa ketebalannya yang bisa terbentuk, kayak gitu. Terus poros partikel. Nah, poros partikel itu sebenarnya kayak building blocks ya. Jadi ini itu partikel-partikel-partikel yang dikumpulkan terus dibikin poros gitu. Seperti itu, ada yang bentuknya hairy partikel. Jadi satu partikel ini ada bentuknya seperti berbulu gitu. Terus core cell pun juga termasuk dalam nanostructure partikel karena eh, donat dan sebagainya. Ini itu yang kita sebut nanostructure particle, itu artinya partikel nano yang sudah kita modifikasi secara nanoscale gitu. Jadi memang intentionally dimodifikasi dan intinya kita bisa mengkontrol bagaimana shape-nya itu. Kalau yang single nanoparticle kita nggak bisa kontrol. Nah, gimana sih caranya nanostructuring particle itu? Untuk uh, nanostructuring particles itu kita bisa dapatkan dari 3 jenis material. Jadi kita bisa dapatkan dari solid material, liquid material, dan vapor material. Nah, untuk yang solid material, biasanya nanostructuring itu dilakukan dengan cara sublimasi. Jadi dengan sublimasi, solid ini akan berubah jadi uap. Ketika jadi uap, kita kontrol kondensasinya. Nah, ketika dia terkondensasi, dia akan mengalami uh, nukleasi. Jadi habis dia bervapor, bersublimasi terus nukleasi. Jadi partikel. Atau bisa dengan cara difusi. Kalau cara difusi ini, partikel ini akan bisa apa move, setiap molekulnya itu bisa bergerak gitu. Nah, bergeraknya itu dengan cara difusi yang nantinya akan membentuk suatu uh, morfologi seperti holo ataupun menjadi dense ataupun menjadi core shell. Kayak gitu. Ini caranya untuk dari solid menjadi dengan cara difusi. Nah, kemudian untuk yang dari liquid kita juga bisa melakukan nanostructuring dengan cara evaporasi dan presipitasi. Jadi di droplet ini biasanya mengandung suatu komponen tertentu yang kita mau dapatkan. Kemudian dari proses evaporasi dan presipitasi itu kita bisa dapatkan suatu partikel. Kemudian ada yang dari bahan bakunya vapor. Untuk yang vapor atau gas itu untuk mendapatkan suatu partikel kita bisa dapatkan dari nukleasi. Nah, yang sekarang itu untuk nanostructuring itu biasanya kita kombinasi beberapa proses ini. Nah, dari beberapa proses ini kita bisa mendapatkan struktur yang baru. Jadi contohnya di D ini kita mau bikin poros partikel, kita kombinasi antara sublimasi sama presipitasi di one step. Terus untuk yang bikin korsel mungkin bisa dengan cara yang evaporasi presipitasi dengan nukleasi sehingga terbentuk korsel partikel kayak gitu. Jadi ini adalah bentuk nanostructure partikel yang kalau kita bisa amati, ini yang dense particle ini biasanya partikel-partikel kecil-kecil ngumpul jadi satu bola gitu. Nah, ini sekarang untuk konsep yang dense particle ini lagi hot topic ya, di some area itu lagi jadi hot topic, jadi mungkin bisa dikonsider juga. Kemudian untuk Raspberry Structure itu juga dibutuhkan
Ini contohnya, contoh aplikasinya di ini untuk kalau pernah dengar pasif radiatif cooling, nah itu butuh yang structure yang kayak gini. Kemudian untuk porous structure biasanya ini untuk partikel-partikel yang diaplikasikan untuk drug delivery. Terus untuk yang eh, seperti CO converter itu juga pakai yang poros. Untuk core shell itu juga banyak, salah satunya yang nanti kita bahas nanti. Nah, untuk nanostructuring particles kita bisa ke YouTube ini dulu untuk mengetahui sebenarnya sudah paham sih secara mekanismenya seperti apa nanostructuring particle itu. Tapi secara aplikasinya gimana sih caranya nge- melakukan itu semua merealisasikannya. Nah, saya coba buka di YouTube ya. Sorry, sorry, sorry ya. Sorry, maaf, maaf. Ini ada iklannya. Oke, mungkin terlihat ya. Jadi ini summer project kami salah satunya. Ya, kita diminta sense untuk bikin video. Ini salah satu lab kami. Saya cepatkan ya. Saya cepatkan.
Ya, jadi itu salah satu alat di lab kita, yaitu spray drying. Mostly kita pakai spraying method. Jadi salah satunya itu spray drying. Kemudian kita kembali ke PPT. Nah, itu salah satu cara untuk melakukan nanostructuring particles. Dan produk dari nanostructuring particle itu sebagai berikut ya. Oke, kemudian kita ke masuk ke Society 5.0. Jadi yang kita tahu human being itu selalu develop ya. Jadi dari 1.0 sampai 4.0 kita sudah ngalamin. Dari hunting society, agriculture, kemudian jadi industrial. Mungkin di era dosen kita dan mahasiswa itu udah masuk ke industrial society pada saat itu. Nah, kemudian eh, 10 tahun terakhir, 10 tahun kemarin itu juga kita sudah masuk ke informatik dan digital society. Nah, saat ini kita sudah mulai masuk ke society 5.0. Seperti ini ya pakai virtual ini di mana-mana, kemudian uh, banyak satelit yang diluncurkan, kemudian renewable power generator itu juga dibangun di mana-mana. Karena di Society 5.0 ini kita ingin meningkatkan well-being-nya manusia dan kita ingin mendapatkan suatu sistem yang green dan safety. Jadi safety ini bisa secara fisik ataupun secara digital. Untuk beberapa riset yang sudah berjalan secara digital itu mengkombinasikan kode-kode di chemical function itu menjadi kode-kode password. Itu juga memungkinkan kayak gitu di dunia digital. Nah, ini jadi pengembangannya lebih ke IoT device, electrical vehicles, dan renewable energy generators. Kemudian sebenarnya dari pengembangan device sama mesin-mesin itu apa sih yang important? Ternyata kalau ditinjau lagi, yang important itu adalah induktor. Nah, induktor itu ternyata aplikasinya banyak komponen induktor yang dipakai di mesin elektronik mesin sama komponen. Jadi salah satunya itu untuk mengkontrol sinyal. Terus kalau misalnya tahu perbedaan antara 4G, 5G, sama 6G, itu kan kita kerasa banget ya kalau misalnya pakai 3G, 4G, itu penggunaan internetnya yang lebih kenceng yang 5G kan, kayak gitu. Nah, untuk era saat ini, kita udah mulai beranjak ke 6G. Gimana bayang, kita bisa bayangin gimana kencengnya kan. Nah, itu sebenarnya eh, fungsi untuk menaikkan dari 3G, 3G, 4G, 5G ke 6G, itu yang memegang peran penting adalah induktor kayak gitu. Nah, kemudian di itu salah satunya untuk controlling sinyal and frekuensi. Kemudian ada juga induktor itu untuk mengurangi noise. Jadi eh, ini elektro banget ya, tapi ini akan berpengaruh pada kinerja elektronik sirkuitnya. Kemudian juga sebagai power converter. Nah, untuk sebagai power converter ini berperan banget di ukuran device atau mesin elektronik. Jadi kalau misalnya kita mau bikin suatu laptop itu semakin tipis, HP semakin tipis, ataupun bayangkan di electrical vehicles itu kan biasanya banyak sekali alat-alat yang melibatkan listrik. Nah, listrik-listrik itu pasti punya beda voltase, beda arus. Itu gimana caranya bikin si mobil itu nggak yang terlalu besar. Nah, itu yang berperan banget sih induktor. Kayak gitu. Jadi, karena menyadari bahwa induktor itu penting banget untuk pengembangan mesin-mesin di renewable power generator, di electric vehicle, sama pengembangan dari 5G ke 6G, itu riset ini sangat penting gitu. Jadi, revolusi perubahan electronic device dan bagaimana revolusinya itu bergantung pada induktor. Nah,
seperti yang saya jelaskan tadi, jadi induktor itu akan mempengaruhi compact desainnya si vehicle sama devices, kemudian dia juga mempengaruhi efisiensinya, dan dia akan dia butuh untuk eh, induktor ini butuh yang performanya kuat gitu, karena mengubah 5G ke 6G itu sendiri itu butuh pengaplikasian high frekuensi. Kalau high frekuensi berarti high voltage sama high electricity current. Nah, kalau itu high, maka induktornya itu harus kuat kayak gitu. Nah, induktor sendiri itu apa? Induktor itu yang bentuknya seperti ini mungkin teman-teman pernah lihat ketika belajar elektro mungkin. Nah, ini biasanya terdiri dari suatu inti ya, inti kumparan. Inti kumparan ini biasanya terbuat dari magnetic powder. Nah, magnetic powdernya itu dengan tipe yang soft magnetic. Jadi ada hard magnetic, ada soft magnetic. Kalau yang hard magnetic itu kalau sekali dikenai eh, magnet gaya magnet, powder yang kayak gitu itu nggak bisa menghilangkan daya magnetnya. Jadi akan jadi magnet permanen. Nah, yang kita butuhkan untuk induktor ini adalah yang soft magnetic. Ketika dia kena medan magnet, dia akan bisa bersifat magnetik. Tapi ketika medan magnetnya dihilangkan, dia harus bersifat netral lagi, kayak gitu. Nah, kemudian untuk meningkatkan kinerjanya si induktor itu, kita butuh menambahi partikel kecil-kecil ini. Nah, partikel kecil-kecil ini yang udah ditemukan oleh para peneliti, kalau kita tambahin 20%, ini akan meningkatkan kinerjanya si induktor. Gitu. Tapi kalau misalnya kita aplikasikan ini saja, yang perlu yang ingin kita harapkan itu adalah mempunyai uh, high reliability, yaitu yang kinerjanya bagus, bisa high ampere, terus bisa high voltage, tapi ini harus bisa efisien. Nah, efisien itu kita bisa lihat dari ada current loss nggak. Current loss ini bisa dikatakan ada nggak apa arus yang bocor kayak gitu. Harusnya nggak boleh ada arus yang bocor, karena kalau misalnya itu bocor, itu akan menyebabkan induktor ini menghasilkan panas. Nah, kalau misalnya panas, nanti akan berimbas buruk pada di komponen-komponen yang lain. Nah, jadi sebenarnya kita sudah pernah mengaplikasikan partikel yang nggak ada coatingnya, tapi ini memiliki current loss yang tinggi. Nah, current loss ini disebabkan oleh dempet-dempetnya partikel, karena ini dari magnetic particle, biasanya dia conductivity-nya tinggi. Kemudian dari partikelnya sendiri juga menghasilkan pusaran pusaran electricity current-nya gitu. Nah, ini pusaran ini juga menyebabkan eddy current loss. Tapi kalau yang paling berdampak adalah gara-gara conductivity partikel yang berdempetan, ini memberikan kebocoran power loss yang banyak, yang besar. Jadi yang kita butuhkan adalah memberikan coating. Nah, tapi coating itu yang kita coating adalah partikel di dalamnya. Yang selama ini mungkin dikembangkan oleh industri dan khususnya di Indonesia, itu kalau misalnya terdapat kebocoran arus kayak gini yang bikin power loss, ini biasanya yang dilakukan adalah yang di coating ini si induktornya dari luar. Nah, tapi kalau di sini kita berpikir untuk lebih one step forward, jadi yang kita coating itu per individu partikelnya gitu. Kalau misalnya kita bisa coating individu partikelnya, maka ini current loss yang sebesar ini bisa ditekan kayak gitu. Jadi itu tujuannya kita butuh partikel yang tercoating, maka nanostructure yang paling sesuai adalah yang core cell structure. Nah, di core cell structure ini kita sudah me- memahami kalau di antara soft magnetic material ini, iron nickel, iron nickel ini memberikan saturated magnetic yang relatively tinggi sama permeability yang cukup tinggi. Jadi dia di tengah-tengah.
ini lumayan tinggi sama ini lumayan tinggi. Kalau yang saturated magnetic flux ini nilai magnetisasinya, kalau misalnya ini bisa memberikan eh, nilai yang tinggi, maka ini bagus untuk proses miniaturisasi. Kemudian kalau permeability-nya tinggi, ini juga bagus untuk saving energy. Terus di sini kita pilih silika karena silika itu mempunyai stabilitas yang tinggi, dia inert, kemudian karena si current loss itu dipengaruhi oleh conductivity dari partikelnya, maka kita butuh yang memiliki sifat yang isolatif gitu ya. Jadi kita butuh yang dielektrik, kekuatan dielektriknya itu rendah, apa tinggi. Maksudnya ini isolator gitu. Kemudian silika sendiri itu gampang dijumpai di mana-mana dan kita pun bisa bikin dari limbah-limbah. Mungkin banyak yang udah mengembangkan. Nah, kemudian problemnya kita harus bikin gimana sih bikin partikelnya. Yang pertama kita harus bikin iron nickel partikelnya dulu. Kemudian nanti gimana coatingnya. Nah, untuk bikin iron nickel sebenarnya ada beberapa cara. Ada yang solid fase solid, ada yang liquid phase gitu. Yang fase solid bisa pakai ball mill, kemudian kalau pakai ball mill ini kita butuh uh, besi sama nikel yang dari tambang. Nah, itu kan jadi disadvantage ya, karena besi sama nikel yang dari tambang itu nggak terlalu banyak gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya kita pakai solid, fase solid ini, dia partikel yang dihasilkan akan besar-besar, jadi lebih ke micron size. Terus ada juga kita bisa milih liquid phase method. Kalau di liquid phase ini bagusnya kita bisa pakai nikel apa salt ya dari garam, garam nikel sama garam besi. Kalau misalnya pakai ini dari garam ini source-nya lebih banyak dan harganya lebih murah. Jadi kita sebenarnya bisa pakai cara ini, tapi ada kekurangannya, yaitu iron nickel yang kita dapatkan ini memiliki apa size-nya di bawah 100 nanometer. Sebenarnya size nanometer size itu bagus, tapi ketika handling itu sangat susah untuk dihandling. Entah partikelnya terbang-terbang dan untuk masalah kesehatan karena kurang dari 100 nanometer itu bahaya juga. Jadi butuh safety yang lebih advance kayak gitu. Jadi terus selain itu dengan cara ini menyebabkan partikel yang terbentuk itu teraglomerasi. Nah, kalau misalnya teraglomerasi, maka conductivity-nya juga akan jelek. Jadinya sama kayak bikin pakai dari partikel yang gede gitu. Nah, jadi dari situ kita juga memperkirakan oh mungkin dari gas phase method itu lebih pas gitu. Nah, untuk gas phase method yang pernah dikembangkan itu pakai garam iron sama garam nikel. Nah, dari situ dengan cara spray pyrolysis menggunakan 100% hydrogen, itu kita bisa dapatkan iron nickel dengan ukuran yang nggak terlalu kecil juga nggak terlalu besar. Intinya submicron partikel. Nah, di sini kita bisa pertimbangkan metode ini, yaitu spray pyrolysis untuk bikin iron nickel-nya, kayak gitu. Tapi ini sebenarnya ada disadvantage, yaitu pakai H2. Kalau H2-nya besar, maka safety instrumentasinya di alat-alat itu harus sangat advance, karena H2 itu gampang sekali kontak dengan O2 terus meledak gitu. Gitu. Nah, jadi eh, yang kedua kita harus memikirkan setelah kita bikin iron nickel-nya, kita harus melakukan coating proses. Cara coating proses yang biasa dilakukan itu dengan cara ini ya apa liquid phase, yaitu eh, netesin sel materialnya sedikit demi sedikit, terus habis gitu kalau perlu katalis ditambahkan, terus kadang kita juga perlu tambahan treatment. Kalau misalnya eh, di surface charge atau muatan dari partikelnya itu negatif atau positif, kita harus mengubah supaya dia bisa ketempelan sel materialnya. Jadi kalau silika itu muatannya negatif. Jadi kalau misalnya iron nickel yang kita bikin itu muatannya negatif, kita harus mengubah dulu ke positif.
biar silikanya mau nempel kayak gitu. Nah, terus eh, ketambahan lagi setelah diproses ini kita harus melakukan separasi atau pemisahan, terus melakukan proses drying. Nah, ini baru kita dapatkan core particle, core cell particle. Tapi core cell particle ini menyebabkan dengan cara ini itu malah bikin core cell partikelnya aglomerasi. Jadi nempel-nempel terus tercoating, nempel-nempel tercoating gitu. Kayak gini. Nah, ini tidak diinginkan untuk aplikasi induktor karena adanya nempel-nempel ini juga menyebabkan conductivity-nya tinggi gitu. Nah, jadi dari problem-problem itu sama kita sudah mulai menelaah metode apa, kita menetapkan goal kita, yaitu mensintesis partikel yang memiliki eh, apa spherical shape, jadi memiliki bentuk yang sphere, bola, kemudian dia harus dense, dan ukurannya submicron. Di sini partikelnya adalah silika coated, silika iron nickel yang tercoating dengan silika. Dan di sini kita inginkan untuk bikinnya itu one step, supaya ini bisa di scale up di industri, kayak gitu. Dan ini yang tercoating harus single particle, nggak boleh yang aglomerasi, gitu. Oke, jadi eh, ada beberapa isu. H2, isunya adalah penggunaan H2, kita harus hilangkan. Tadi kan sudah ada laporan sebelumnya kalau pakai H2 itu efektif gitu, bisa bikin iron nickel. Tapi di sini kita harus berpikir nggak boleh pakai H2. Jadi kita harus menemukan penggantinya apa. Kemudian untuk mencapai apa yang dibutuhkan induktor, itu kita harus melakukan controlling structure dari partikelnya. Dan juga kita harus memikirkan gimana sih caranya untuk melakukan silica coated iron nickel di satu step proses. Terus emangnya hasil yang kita sintesis itu berdampak bagus sama induktor, itu juga akan kita analisa. Oke, jadi yang pertama itu menemukan penggantinya H2. Yang kedua, gimana cara kontrol strukturnya iron nickel. Terus yang ketiga, gimana cara mengcoating si iron nickelnya pakai silika. Oke, ini chapter 2. Kalau misalnya kelamaan, ini ya bisa di skip. Oke, jadi pertama tentunya kita akan studi dulu cara ganti H2 itu pakai apa dari beberapa jurnal. Nah, di sini adalah beberapa jurnal itu ternyata muncul kandidat ada etanol, formic acid, sama ethylene glycol. Nah, kemudian dari studi literatur itu kita udah mengklasifikasikan yang promising. Nah, terus habis itu dari yang promising ini kita coba uji, kira-kira mana ya yang paling bagus gitu. Oke, di sini kita pakai uh, precursor-nya, kita pakai besi garam dan nikel garam. Kemudian kita setting reaktornya dan carrier gasnya. Jadi di sini konsepnya adalah kita bikin larutan. Larutannya itu ada mengandung eh, ion ion besi sama ion nikel dari larutan garam ya. Nah, kemudian ion besi dan nikel ini kita akan pakai konsep yang evaporasi dan presipitasi. Jadi untuk melancarkan kita bikin partikel, kita bikin solutionnya atau larutannya itu dalam bentuk droplet-droplet terlebih dahulu. Jadi dropletnya kita transport, kita masukkan ke reaktor dengan cara di apa disemprot oleh gas ya gitu. Nah, gasnya ini kita pakai hidrogen sama argon, tapi hidrogennya kecil banget, jadi 5%. Nah, adanya etanol, ethylene glycol, sama formic acid ini nanti diharapkan bisa bereaksi. Ini ya, dari reaksinya dia bisa menghasilkan H2, hidrogen, 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 supaya kita bisa pakai hidrogennya kecil banget, nggak yang 100%. Nah, dari droplet yang kita bentuk tadi, kita alirkan dengan gas ke reaktor. Nah, di sini nanti dropletnya akan berevaporasi, berpresipitasi, dan bereaksi, yang nantinya akan terbentuk iron nickel particle. Nah, di sini kita coba mengamati berbagai konsentrasi etanol, ethylene glycol, sama formic acid. Kemudian
kita sudah pastikan bahwa supply dari tiga komponen ini cukup untuk mensuplai kebutuhan H2-nya. Kemudian di sini saya melakukan simulasi juga pakai computational fluid dynamic kalau ada yang tahu. Oke, terus yang pertama kita coba amatin kalau misalnya pakai tiga bahan ini kira-kira si ironnya bisa terdapat nggak iron nikelnya. Ternyata dari tiga komponen ini kalau pakai formic acid mau diubah berapapun konsentrasinya kita nggak bisa dapat iron nickel. Kalau misalnya kita pakai etanol dan etilen glikol, ternyata dengan mengubah komposisinya, kita bisa mendapatkan iron nickelnya. Nah, ini perubahannya, setiap konsentrasinya, kemudian ini total hidrogen yang terproduksi. Oke, kita lihat kalau misalnya pakai yang formic acid, asam format itu nggak bisa menjadi nggak bisa dapat iron nickel. Ini karena hidrogen yang terbentuk dari formic acid itu sangat rendah. Nah, ini bentuk partikelnya. Kalau misalnya partikelnya nggak bisa terbentuk iron nickel, maka bentuk partikelnya itu nggak spherical, nggak bulat-bulat. Nah, ini ada yang menonjol kayak gini ya. Yang menonjol ini itu impurities. Biasanya impuritiesnya iron oxide kayak gitu. Nah, dari sini kita bisa dapat kita bisa tahu kalau etanol sama etilen glikol memiliki partikel yang bundar-bundar. Nah, ini partikel yang bundar-bundar ini sangat bagus untuk water core inductor. Oke, kita juga melakukan yang namanya EDS mapping, elemental mapping ya. Jadi kita bisa tahu, oh nikelnya itu di mana, terus oksigennya ada enggak gitu. Kalau kita pakai formic acid, ternyata kita tahu kan dari sini banyak sekali oksigen yang masih eh, hinggap di partikelnya. Ini menandakan adanya impurities iron oxide. Kalau kita pakai etanol, itu bisa nggak ada oksigennya kayak gitu. Nah, dari situ kita juga melakukan struktur karena kita fokusnya ke nanostrukturnya, kita harus lihat dari TIM. Ini kayak penampakan di ronsen gitu ya. Kalau di ronsen itu yang etanol itu banyak yang partikelnya kecil ya. Jadi dense. Kalau pakai etilen glikol itu partikelnya berongga, jadi hollow. Ini yang nggak dikehendaki juga. Terus formic acid itu partikelnya selain hollow, dia juga campuran antara iron nickel sama iron oxide. Itu tidak dikehendaki. Nah, dari situ kita bisa nge-propose gimana sih proses pembentukan partikelnya. Ternyata memang semuanya dilalui dengan evaporasi solvennya, kemudian presipitasi, kemudian ada chemical reaction. Setelah itu untuk case yang etanol sama etilen glikol dari etanol itu karena hidrogennya lebih tinggi maka dia punya waktu untuk terstrukturisasi. Nah, kalau yang etilen glikol dia nggak ada waktu, jadi hasil akhirnya adalah hollow. Nah, kalau yang formic acid karena chemical reactionnya tidak tuntas, maka ada iron nickel sama iron oxide. Nah, ini buktinya kenapa kok yang formic acid itu nggak bagus kayak gitu. Nah, itu untuk tahapan pertama. Jadi setelah kita coba ujikan di powder core inductornya, ternyata yang tadinya pakai etanol itu masih dirasa kurang performanya karena dibandingkan dengan yang komersial. Kalau dibandingkan sama komersial, performanya malah di bawahnya komersial gitu. Terus setelah dilihat lagi, kenapa ya? Oh, ternyata ini karena adanya si partikel yang berongga atau hollow. Jadi tujuan kita selanjutnya adalah mengubah partikel yang hollow ini menjadi yang pejal. Untuk mengubah menjadi pejal itu kita coba naikkan reaktor temperaturnya. Nah, ternyata kalau reaktor temperaturnya kita naikkan itu menyebabkan adanya ini partikel kecil-kecil ya. Partikel kecil-kecil ini itu ternyata karbon. Jadi karbon ini malah bikin kinerja induktornya nggak bagus juga gitu. Jadi kita lakukan optimasi lagi.
Untuk optimasi, akhirnya kita memutuskan untuk pakai yang temperatur rendah, tetap 1200. Kemudian kita coba turunkan carrier gasnya. Jadi untuk membawa droplet ke reaktor tadi, pakai gas kan, pakai aliran gas. Nah, ini kita coba lambatkan gasnya. Nah, ternyata dengan kita lambatkan, kita bisa dapatkan partikel dengan densitas yang tinggi. Artinya kalau densitasnya tinggi, itu eh, si partikelnya lebih kecil, enggak, enggak berongga atau hollow. Nah, kemudian dari situ kita coba cek untuk nilai magnetisasinya, ternyata udah sama kayak ini, sama seperti komersial. Terus akhirnya kita aplikasikan ke induktor. Nah, ini bentuk ini ya, induktornya. Kemudian kita coba cut induktornya. Ketika kita cut, itu ternyata penampakannya seperti ini. Oh ya, masih ada sih sebagian yang hollow gitu. Ada juga yang udah dense gitu. Terus kita coba cek eh, dari kita bandingkan gas flow-nya dari yang cepat sampai yang terendah, ternyata yang hollow itu juga berkurang. Terus akhirnya kita cek ke performanya si induktornya. Nah, performa induktor itu salah satunya bisa dicek dari DC bias karakteristik. Di sini DC bias karakteristiknya itu kita bisa lihat dari seberapa tinggi ampere yang bisa ditahan oleh si induktornya. Nah, ini kalau kita lihat ketika kita pakai partikel yang banyak densnya, ini ISAT-nya atau maksimum ampernya itu paling tinggi. Nah, ini itu juga bersaing dengan komersial produk kayak gitu. Jadi kita berhasil dapatkan yang uh, current-nya tinggi. Jadi dari sisi ini kita berhasil dan di sini kita bisa menjelaskan kenapa sih kok yang hollow sama yang dense itu memberikan kinerja yang berbeda. Ternyata kalau yang hollow itu ruangan untuk si arus bergerak itu lebih sedikit daripada yang dense. Jadi kalau misalnya ruangannya itu lebih sedikit dan jaraknya dekat-dekat, itu menyebabkan pergerakan arusnya lebih cepat. Sedangkan kalau misalnya kita pakai dense, jaraknya udah lumayan dan ini kecil, jadi ruangan untuk bergerak arusnya lebih banyak. Jadi ini menyebabkan kinerja induktornya lebih bagus. Kayak gitu. Nah, kemudian nextnya kita harus gimana caranya kita bisa dapatkan yang tercoating gitu. Nah, untuk yang tercoating, dengan cara ini kita nggak mau karena menyebabkan partikelnya teraglomerasi. Jadi kita harus memikirkan gimana caranya dia tercoating tapi sambil terbang gitu coatingnya, partikelnya. Nah, di sini akhirnya saya coba mengembangkan untuk PhD saya gimana kalau misalnya kita nge-coatingnya dengan cara kita ngubah dulu si droplet ini jadi suatu solid. Nah, setelah solidnya berubah, nanti kita coba uh, injeksikan silika source-nya. Nah, silika source-nya yang saya pakai adalah hexamethyl disiloxane. Kemudian dari sini nanti si iron nickel sama silikanya bisa bereaksi di reaktor, baru kita dapatkan partikelnya. Nah, di konektor ini sampai saya publish belum ada yang berhasil bikin silika coated iron nickel. Jadinya saya coba kembangkan sendiri gimana sih bentuk bentuk pipanya yang pas buat melakukan coating. Jadi saya kembangkan namanya T-shape ya, alir T biasa. Kemudian yang swirler. Nah, di swirler ini nanti silikanya masuknya lewat tangensial seperti ini. Kemudian nanti akan gulung-gulung. Jadi termixing seperti itu ya. Nah, ini saya coba mengubah diameter inletnya dari 3 mm menjadi 6 mm. Jadi saya coba analisa T-shape, swirler 3, dan swirler 6. Nah, ini konsepnya ya, seperti itu. Terus ini nanti juga saya aplikasikan di induktor. Terus yang saya observasi adalah adanya nanopartikel enggak
Di sini nanopartikel di sini impurities atau pengotor. Pengotor ini eh, dari silika yang nggak berhasil nge-coating partikelnya. Jadi ini silika, free silika. Kemudian yang saya perhatikan juga coating rasio, berapa banyak sih partikel yang bisa tercoating. Kemudian berapa sih ketebalan partikelnya kayak gitu, ketebalan coatingnya. Nah, saya coba untuk mengubah-ubah reaktor temperature dari 1200 ke 1400. Yang pertama, ketika 1200 kita lihat di sini, ternyata ada partikel yang eh, nggak spherical. Kalau nggak spherical dari bahasan yang di chapter 2, ini mungkin terbentuknya iron oxide gitu. Jadi kita nggak bisa melakukan proses ini di 1200 derajat. Jadinya kita move ke 1400 derajat, ternyata kita dapatkan partikel yang bentuknya bulat-bulat. Jadi tujuan ini kita kemungkinan ini nggak ada oxide-nya. Kemudian kita amati lagi, ternyata kalau misalnya kita pakai T-shape, itu menyebabkan ada free silica partikel gitu. Nah, free silica ini menyebabkan impurities atau pengotor di induktor. Nanti akan mengurangi kinerja induktornya. Kemudian dari sini kita kalau membandingkan eh, jumlah pengotornya, ternyata penggunaan Swirler 6 ini paling bagus. Terus kalau kita hitung juga coating rasionya, berapa banyak partikel yang tercoating, penggunaan Swirler 6 ini itu yang paling besar, yaitu 95%. Jadi Swirler 6 yang paling diinginkan atau yang paling bagus untuk mendesain Purcell partikel. Nah, dari pengamatan itu kita bisa ngepropos ternyata proses yang terjadi seperti apa sih di dalam partikel di dalam reaktor itu. Yang terjadi adalah ketika kita sudah punya core particle atau iron nickelnya, dan ketika kita injeksikan silikanya, awalnya dia bentuknya vapor. Nah, ini akan mengalami uh, proses namanya chemical vapor decomposition. Nah, jadi vapor ini akan terdeposit di permukaan partikelnya. Ketika dia terdeposit, dia akan terbentuk monomer silikanya. Dari monomer, silika akan terbentuk nukleus. Kemudian dari nukleus akan terbentuk klaster-klaster, dan klaster-klaster ini akan semakin lama terbentuk menyelimuti si iron nickel partikelnya, yang nantinya akan menjadi coating sel dengan cara sintering. Jadi memadat gitu ya. Terus itu proses itu berulang-ulang-ulang menjadikan coatingnya semakin tebal. Nah, tapi sometimes si silika itu nggak bisa gagal terdeposit di iron nickel partikelnya. Itu menyebabkan proses yang namanya homogeneous nucleation. Jadi silika dengan silika ketemu, terus habis itu membentuk monomer, terus membentuk nukleus, cluster, dan membentuk free silica partikel. Ini yang harus kita hindari. Nah, dari situ kita coba melakukan simulasi. Kita lakukan simulasi kalau pakai T-shape, ternyata ini yang merah ini iron nickel, terus yang biru ini silikanya ya. Ternyata kalau misalnya kita pakai yang T-shape, itu memang antara iron nickel sama silikanya nggak bisa nyampur sempurna gitu. Ada bagian yang banyak silikanya, ada bagian yang banyak iron nickelnya. Kemudian kalau misalnya kita pakai Swirler 6, itu ternyata bisa terlihat nyampur sempurna. Jadi itulah kenapa di penggunaan Swirler 6 itu kita dapatkan partikel dengan coating rasio yang tinggi dan free silika partikelnya juga rendah. Nah, dari sini kita analisa kalau kita coba lakukan tracking gitu, tracking di dalam reaktor, ternyata eh, ini partikel residence time. Kalau misalnya residence time-nya si silika itu rendah, ternyata silika itu sudah mengalami panas yang tinggi gitu. Jadi kita lihat di sini temperaturnya itu tinggi. Terus setelah itu kita juga perhatikan ternyata di titik ini hexamethyl disiloxane-nya juga langsung terdekomposisi untuk berubah jadi silika. Nah, keadaan yang uh, very short
residence time, jadi yang sangat tiba-tiba suhunya naik, kemudian sangat tiba-tiba silikanya terbentuk, ini menyebabkan adanya homogeneous nucleation, yang menyebabkan free silikanya itu gagal terdeposit ke aeronikelnya. Jadi dia akan bereaksi sendiri, kayak gitu. Jadi dari situ kita tetapkan Schiller 6 untuk dipilih sebagai konektor yang bagus dan kita coba optimasi prosesnya. Kemudian dari optimasi itu kita coba ubah-ubah. Jadi di sini ada gas flow yang kita namakan additional gas. Kalau kita naikkan atau turunkan additional gas ini bisa mempengaruhi swirling intensity-nya gitu. Jadi kalau misalnya kita coba ubah-ubah dari 3, 5, dan 7 liter per menit, ternyata yang pengaturan 5 liter per menit itu menyebabkan free silikanya itu menjadi sangat sedikit gitu. Terus selain itu kita coba hitung berapa banyak sih yang tercoating. Ternyata yang tercoating itu bisa 96%. Jadi yang paling tinggi kalau kita pakai additional gasnya 5 liter per menit. Kemudian cell thickness-nya di antara 20 nanometer. Itu yang bagus untuk ini apa digital devices. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Itu kalau misalnya pakai 3 liter per menit, sebenarnya swirlingnya kurang bagus, jadi kurang intens. Itu menyebabkan beberapa bagian silika itu ngumpul di satu bagian reaktor. Kalau dia ngumpul di satu bagian reaktor, maka itu akan menyebabkan kecenderungan homogeneous nucleation. Jadi free silikanya terbentuk. Tapi gara-gara aliran fluidanya itu lebih sedikit, menyebabkan antara silika dan iron nickelnya itu berdekatan. Jadi eh, sebagian silika bisa terdeposit dan membentuk partikel yang tebal, membentuk coating yang tebal. Kalau kita naikkan gasnya jadi 5 liter per menit, jarak antara silika dan iron nickel itu agak merenggang, tapi masih cukup untuk terdeposit. Nah, karena distribusi silikanya juga merata, menyebabkan free silikanya juga berkurang. Terus kalau misalnya yang 7 liter per menit, itu karena jarak antara silika sama iron nickelnya itu jauh, jadi susah untuk si silika terdeposit. Karena yang terdepositnya sedikit, maka sel-selnya lebih tipis. Nah, kalau misalnya apa yang silikanya itu jauh, jadi dia akan cenderung membentuk free silica particles kayak gitu. Terus kita coba melakukan EDS mapping untuk membuktikan bahwa silikanya itu terbentuk. Terus iron nickelnya itu di bagian tengah-tengah, silikanya hanya di bagian luar. Ternyata kita udah successfully membuktikan itu. Terus kita coba aplikasikan ke powder core inductor. Nah, sekarang untuk pengaplikasian kita membandingkan antara yang tidak tercoating dengan yang tercoating. Di Maaf, sini Bu, kita mungkin bisa lihat, waktunya agak ya, bisa dipercepat, J. oh ya baik Bu, J. baik Pak. Ya, di sini kita dapatkan kalau uh, yang tercoating ini ternyata successful meningkatkan performanya. Terus ini juga dari power loss-nya itu juga bisa mengurangi kayak gitu. Nah, ini untuk ending dari sharing knowledge ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Eka. Mungkin dari adik-adik mahasiswa atau dari teman-teman dosen ada pertanyaan? Ada Pak, saya Pak. Oh, iya, 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 iya. Monggo, monggo. Hmm. Ya, Mbak Eka menarik sekali ya. Ya, Ini berarti apa risetnya dari PSD tadi yang dipresentasikan ya? iya Bu, benar Bu. Dari Mm-mm. PhD. Ini saya juga baru mendengar istilah induktor, Mbak. Kalau Oh, sampai maksudnya seringnya kan semikonduktor gitu ya iya, yang di apa namanya? Yang di yang di apa trennya lah gitu. Tadi iya, ternyata ada istilah induktor dan
mungkin saya miss ya tadi kalau induktor itu justru malah yang dicari itu bukan yang arusnya lebih bagus ya, arus listriknya yang lebih bagus atau justru yang lebih bagus ya. Tadi kan ada yang apa namanya, kalau pejal itu seperti apa, kalau yang holo itu seperti apa, justru malah yang pejal itu kan konduksi listriknya malah lebih lebih tinggi dibandingkan dengan yang holo gitu, nggih. Nah, Iya. jadi induktor ini justru malah apakah ini akan kebalikan dengan misalnya seperti kalau misalnya kita mau gunakan material itu sebagai material anode, misalnya anoda, atau mungkin bagaimana itu yang pertama. Kemudian yang kedua, alatnya ini apakah bisa di custom ya Mbak? Kayak apa yang terutama yang untuk spray pirolisis itu ya. Siapa tahu Mm. bisa dianukan di sini. Dulu itu Mbak siapa ya? Mungkin jenengan Mm. kenal Mbak Laila ya. Mbak Laila kenal nggak ya Oh Mbak Eka? ya, kenal Heeh. kenal. Itu juga kan Ya. dulu beliau juga mensintesis ini nggih hulu silika kalau nggak salah ya Iya. silika sama Oh apa ya, gitu. Kalau tidak salah benar-benar. juga seperti itu gitu. Jadi sepertinya memang di labnya Ogi Sensei ini dari beberapa tahun ini masuk ke hulu-hulu dan juga Mm. coating dan bagus maksudnya spirnya homogen tidak yang heterogen gitu. Jadi kalau kami di sini tuh lebih seringnya yang heterogen, Mbak, agak susah untuk mendapatkan yang homogen. Apalagi yang sampai bulat-bulat cantik gitu ya. Ya. Gitu. Jadi mungkin memang tergantung dari metode yang kita pakai. Mungkin itu dulu Mbak Eka. Ya. Baik, terima kasih Bu Yayu untuk ini bisa langsung saya jawab ya. Ya. Langsung Untuk saja, Bu. yang Nggih. ya untuk di sini induktor ini yang diinginkan itu konduktivitinya tinggi. Hmm. Konduktivitinya tinggi, jadi arus yang diinginkan juga tinggi, Bu. Jadi ketika dia dialirkan arus listrik, si induktornya dia harus bisa stabil sampai arus yang paling tinggi. Nah, jadi untuk ujinya itu adalah eh, si induktornya awalnya dialiri arus yang kecil dari nol sampai ditingkatkan 1 ampere, 2 ampere dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kita bisa lakukan terus, eh, tapi untuk standar di perusahaan, karena kita mengerjakan ini joint research dengan pabrik nomor satu, mungkin termasuk best 10 di dunia, pabrik induktornya. Jadi kalau misalnya kita bisa ngekip dia stabil sampai 30% dari kondisi awal, itu berarti produk ini bisa ampuh untuk berapa ampere gitu. Yang arusnya paling tinggi yang diinginkan, kayak gitu. Kan sama seperti anoda ya, Bu ya, Ya. kayak gitu. Nah, untuk membuat spray paralysis ini sebenarnya sangat bisa, Bu, di Indonesia. Jadi, prinsipnya itu mudah alatnya. Kita cuma butuh ini, eh, reaktor, reaktor yang silinder. Kemudian kita juga butuh heater, heater yang tubular heater itu. Jadi kalau ada pipa reaktor silinder sama tubular heater, sama kita juga pakai yang namanya nebulizer ya. Untuk kalau pernah tahu ini alat nebulizer yang di Omron buat orang yang asma itu dipakai untuk membuat dropletnya. Jadi sebenarnya kalau punya itu, kemudian punya pipanya, pipanya biasa dari keramik sama tubular heater itu kita bisa bikin partikelnya kayak gitu. Jadi bisa custom juga gitu. Oke. Terima kasih Mbak. Sepertinya Bu Hendri tuh Makasih. punya kayaknya ya. Bu Hendri Oh, tuh kayaknya ada. Tapi nanti coba saya lihat di labnya beliau. Oke, matur ya, nuwun Mbak Eka. baik. Terima kasih Bu Oke. Yayu. Eh, terima kasih Bu Yayu, terima kasih Mbak Eka. Mungkin ada dari mahasiswa? Mungkin kalau tidak ada saya nambah ya Mbak Eka ya Ya, pertanyaan. ya Jadi baik Kak. tadi itu apa kan kalau nggak salah tadi di awal itu material yang apa besar gitu ya ada harus Ya, kemudian dikasih yang material yang lebih kecil untuk mengurangi apa eh, DC bias ya kayak nggak salah. iya, Nah, iya, Kak. supaya tentunya supaya dia ndak kehilangan arus yang banyak untuk anu ya kalau digunakan sebagai induktor ya mungkin untuk apa charging HP atau apa gitu ya atau Iya. induksi panas nanti ke depannya itu Mbak biasanya.
Ini yang saya tanyakan bukan itu ya. Yang saya tanyakan Hmm. kenapa kemudian di situ dari material Fe, Si dan boron kalau nggak salah tadi. Kemudian kok di Oh ya, eh, sementara untuk material pendukungnya itu justru pakai FeNi ya Mbak ya. iya benar Itu Pak. kenapa enggak bukan material yang sama Mbak? Oh ya baik. Untuk ini, untuk trennya induktor, untuk saat ini ada. Nah, jadi sebenarnya untuk saat ini FeSi boron itu yang lebih diminati, Pak. Tapi FeSi boron ini itu memiliki eh, nilai magnetisasi yang 1,5, dan dia itu lebih lebih gampang untuk mendapatkan produknya gitu, FeSi boron. Kemudian salah satu kelebihan ini itu juga sebenarnya iron nickel ini adalah generasi yang lebih tua dari induktor. Nah, karena dia memiliki permeability, kalau misalnya kita mau menaikkan permeability-nya, itu kita harus kita bisa menaikkan permeability-nya, tapi magnetisasinya itu agak turun, kayak gitu. Jadi, kenapa yang big partikelnya, partikel yang besarnya itu FeSi boron, karena kalau misalnya di FeSi boron itu sebenarnya magnetisasi sama permeability-nya itu ketika dinaik turunkan tidak terlalu signifikan. Nah, kenapa kita pilihnya iron nickel gitu? Nah, iron nickel ini memiliki permeability yang lebih tinggi daripada FeSi boron di kondisi tertentu. Jadi, eh, untuk aplikasi ini eh, kita butuh iron nickel. Tapi sebenarnya yang diinginkan adalah iron saja, seperti Oh, itu. Cuman anu ya. untuk iron masih dalam pengembangan gitu, Pak. Ya, itu berarti anu nanti yang di anu sifat itu ya magnetisnya ya yang di anu Iya, nanti ya yang apa dipergunakan kan jadi agak bertahan apa fluknya agak bertahan lama gitu ya Mbak ya mestinya iya itu ya. Pak. Iya benar. Oke, mungkin masih ada dari mahasiswa atau dari yang lain? Saya Pak. Monggo Pak Khalid, silahkan Eh, Prof. Khalid, boleh buka kamera Prof. Khalid. Oh, saya lagi ini ya, maaf saya nggak bisa. Saya lagi di rumah ya Pak. Halo, menarik sekali Bu Eka, makasih Terima kasih. Ini Pak Rahmat dan Bu Yayu. Ini apa namanya? Ini sangat advance ya, jadi sangat ini istilahnya apa namanya? Sangat jauh di inilah ya, beyond lah gitu ya untuk kami mahasiswa S1 ya. Cuman yang sedang ini apa namanya Bu Eka yang sedang kita kembangkan itu adalah green sintetis ya untuk nano gitu ya. Nah, Ya. jadi penggunaan apa namanya teh gitu ya, kemudian Oh, flavonoid itu ya. apakah juga dikembangkan di sana atau bagaimana gitu ya, Oh, Bu Eka. Sangat luar biasa ini Bu Eka. Matur nuwun sangat tinggi ilmunya. Makasih ya, makasih baik. semuanya. Terima kasih Pak Khalid. Ya benar Pak. Jadi kita juga mengembangkan teh, eh, lebih tepatnya di flavor. Jadi sebenarnya kita punya eh, teknologi untuk bikin poros partikel gitu ya. Gimana kita bikin nanostructuring dengan poros partikel, dan saat ini kita sedang mengembangkan poros partikel ini gimana caranya bisa mengabsorb mentol. Mentol itu kan gampang menguap ya, tapi kita pengen mempertahankan mentol ini bisa bertahun-tahun gitu. Gitu. Jadi menurut saya ini inline. Jadi kalau misalnya mau mengembangkan tentang teh dan flavor yang kita bisa kontrol rilisnya, itu mungkin yang bisa dikembangkan membuat matriksnya. Matriksnya itu bisa berupa hollow ataupun bisa poros partikel gitu. Agak spoiler sedikit untuk yang kita kembangkan sampai saat ini itu untuk yang poros partikel yang kita coba pakai masukkan mentolnya itu sampai 4 bulan mentolnya itu bisa bertahan di atas 95% gitu. Jadi itu potensi yang bagus. Jadi kalau misalnya Bapak ingin mengembangkan teh
dan flavor itu bisa dikombin dengan nanostructuring yang pakai porous material seperti itu. Terima kasih, Bu. Baik, silakan. Terima kasih Bu Ika. Mungkin satu pertanyaan lagi nggih, kami batasi ini Baik, sudah pukul 3. Ada enggak? baik. Nggih. Oke, kalau tidak ada, mungkin menarik sekali. Jadi kalau boleh kita simpulkan bahwa di Society 5.0 ini ke depannya kita itu akan sangat apa-apa kelihatannya akan dibantu oleh electrical gitu ya Pak ya kalau nggak salah di situ. Iya, Kemudian iya, artinya dari efek apa yang dibuat manusia itu semuanya mengarah ke sana elektrikalnya. iya, iya, Jadi benar. artinya nanti apa untuk segala macam piranti, kemudian untuk apa makanan gitu ya. Jadi ya, apa, semakin ke depan semakin eh, canggih dan tentunya menjadi tantangan juga bagi mahasiswa. Jadi mudah-mudahan lebih terpacu ya dengan apa dengan apa yang dipaparkan oleh eh, Mbak Eka tadi. Iya, iya. Ya. Mungkin bisa jadi ide PKM ya. Iya, betul betul Mbak. Yang mau ngajukan PKM yang masih punya kesempatan itu ya. Nanti mungkin bisa juga minta bantuan Mbak Eka ini. Ya, boleh, boleh. Lewat Bu Ya. Yayu ya, Bu. Dan Pak Rahmat. Terima kasih Mbak Eka dan terima kasih juga semua. Mungkin sebelum ditutup sebaiknya kita foto bersama dulu, nggih. Baik. Mohon maaf ya Mbak Eka, apanya itunya eh, screen-nya di Stop anu dulu sharing. di nggih, stop sharing dulu Oh iya, baik. biar Ya. Oke. mohon semua bisa buka cam ya mahasiswa semua. Ada malu-malu Pak kayaknya. Eh, aja itu ada kira ada beberapa. Lu kok malah tutup sih? Ya, silakan dibuka biar cepet screen-nya. Ya udah enggak apa-apa lah ini apa yang ada aja ya. 1, 2, 3. Kemudian satu lagi, 1, 2, 3. Sudah, nggih. Terima kasih Bu Yayu, terima kasih Bu Ika. Semoga sehat terus, nggih. Nanti mungkin bisa ngundang lagi Bu Yayu untuk yang lain. Berkunjung ke sana Pak Rahmat kita. Iya, ditunggu lagi Bu Yayu. Iya. Ayo Pak Rahmat juga. Untuk materi yang lain. Oke. Terima Eh, kasih Mbak Ika, salam kenal dan semoga sehat selalu. Mungkin terima kasih juga kepada Bu Yayu, Pak Khalid dan semua mahasiswa yang hadir di sini. Marilah acara pada siang sampai sore ini, hari ini kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bila saya dalam mengantarkan acara ini banyak hilaf, mohon maaf. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.